Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai akuntansi pada akad-akad lainnya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi SARS, akuntansi wakalah, akuntansi kafalah, dan akuntansi hiwalah. Pada bagian saya akan menjelaskan mengenai akuntansi SARS. Akuntansi SARS diartikan sebagai transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Kemudian masuk ke dalam perlakuan akuntansinya, di mana dalam PPT terdapat persoalan mengenai perbankan. Ketika perbankan melakukan pembelian banknotes, ketika terdapat nasabah yang melakukan store giro, kemudian ketika terdapat penjualan banknote. Di PPT juga sudah tersedia mengenai kurs beli bank, kemudian ada kurs jual bank, dan ada kurs tengah Bank Indonesia. Dan dalam metode pembukuan kali ini, soal menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai acuannya. Sebelumnya, dalam akuntansi SARS itu dikenal dengan dua metode pencatatan, yaitu single currency dan multiple currency. Untuk single currency, untuk soal yang pertama, ketika pembelian banknotes USD sebesar 200 USD, pembayaran dilakukan secara tunai atau cash. Ketika terdapat pembelian banknotes, maka yang pertama, bank mendebit banknotes sebesar 200 USD dikali kurs tengah Bank Indonesia sebesar 8.300, yang totalnya ada 1.660.000. Kemudian mengkredit kas rupiah sebesar 200 USD dikali dengan kurs beli sebesar 8.000, yang hasilnya 1.600. Itu kan terdapat selisih antara kurs jual Bank Indonesia dengan kurs tengah Bank Indonesia. Dan kurs jual Bank Indonesia itu lebih tinggi daripada kurs tengah Bank Indonesia. Jadi bank menganggap adanya pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 60.000. Kemudian untuk soal yang kedua, nasabah setor rupiah atau tunai untuk keuntungan rekening giro USD sebesar 200 USD. Maka bank mendebit kas rupiah sebesar 1.700.000, kemudian mengkredit giro USD sebesar 200 USD dikali 8.300, yang hasilnya 1.660. Kemudian juga terdapat selisih antara kurs tengah dan kurs jual Bank Indonesia yang diakui sebagai pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 40.000. Kemudian soal yang ketiga, penjualan banknotes 100 USD disetor atas beban rekening tabungan nasabah. Bank mendebit tabungan sebesar 850, kemudian mengkredit banknotes USD 100 USD dikali 8.300, 830.000, kemudian mengkredit pendapatan selisih kurs transaksi 20.000. Oke, untuk metode yang kedua adalah multi currency, di mana bank dapat melakukan pembukuan dengan membukukan mata uang asli atau original currency. Di mana soal yang pertama adalah pembelian banknotes USD sebesar 200 USD, pembayaran dilakukan secara tunai atau cash. Bank mendebit banknotes sebesar 200 USD dan mengkredit rekening perantara USD sebesar 200 USD. Rekening perantara USD ini digunakan untuk menampung valuta asing. Kemudian ketika bank menginginkan melihat posisi keuangan secara keseluruhan, maka bank membuat yang namanya neraca base currency. Itu terlihat pada jurnal yang kedua dengan mendebit rekening perantara rupiah sebesar 1.660 dan mengkredit kas rupiah sebesar 1.600, dan terdapat selisih antara kurs tengah Bank Indonesia dengan kurs jual Bank Indonesia yang diakui sebagai pendapatan selisih kurs transaksi besar 60.000. Kemudian untuk soal yang kedua, nasabah setor rupiah atau tunai untuk keuntungan rekening giro USD sebesar 200 USD. Maka bank mendebit banknotes sebesar 200 USD, kemudian mengkredit rekening perantara USD sebesar 200 USD. Untuk soal yang ketiga, penjualan banknotes 100 USD disetor atas beban rekening tabungan nasabah. Kemudian bank mendebit rekening perantara USD sebesar 100 dan mengkredit banknotes sebesar 100 USD. Untuk soal yang ketiga, penjualan banknotes 100 USD disetor atas beban rekening tabungan nasabah. Yang pertama, bank mendebit rekening perantara USD sebesar 100 USD dan mengkredit banknotes sebesar 100 USD. Karena yang dipakai adalah tabungan, maka bank juga mendebit tabungan sebesar 850, mengkredit rekening perantara rupiah sebesar 830, dan mengkredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Melanjutkan presentasi sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegas Bintoro. Sebelumnya mendengarkan izin, mohon maaf lahir dan batin. Bisa
dilihat di slide selanjutnya, yaitu perlakuan akuntansi akad syah. Nah, pengakuan laba rugi jual beli atau bisa dibilang trading dapat dilakukan pada saat terjadinya jual beli atau pada saat revaluasi. Nah, revaluasi ini sendiri dapat dilakukan pada akhir hari ataupun akhir bulan, disesuaikan dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Jadi terserah bank mau menggunakan kebijakan yang akhir hari atau yang akhir bulan. Nah, selanjutnya pencatatan beban dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut. Umumnya terdapat dua cara, yaitu single currency dan multi currency. Nah, single dan multi memiliki kesamaan, yaitu pendapatan mata uang asing dicatat dalam bentuk rupiah. Tapi untuk multi ada tambahan, yaitu saldo rekening beban dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindah bukukan ke rekening beban dan pendapatan rupiah. Contohnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini terdapat tabel yang menunjukkan kurs saat ini, seperti USD 1 8.400, SGD 1 5.100, HKD 1 1.084 rupiah. Nah, diumpamakan kita memiliki tabungan 100 USD di bank. Nah, pertama kita harus menghitung currency saat ini, kurs saat ini. Pertama 100 dikali 8.400, hasilnya 840.000. Lihat saat ini, kurs saat ini. Yang kedua 100 dikali 8.300 kurs sebelumnya. 8.300 dari mana? Bisa dilihat di slide atasnya, berjumlah 830.000. Nah, antara 840 dengan 830 terdapat selisih 10.000. Nah, jadi 10.000 ini ditempatkan pada pendapatan selisih kurs revaluasi. Nah, pencatatan jurnal seperti ini bisa dilakukan saat ini juga, atau saat terjadinya jual beli, atau pada saat revaluasi nanti yang ditentukan oleh bank, bisa akhir hari ataupun akhir bulan, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Saya sekeluarga minta maaf. Ya, begitu saja. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilianti. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai akad al-wakalah. Jadi, akad al-wakalah ini adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Karena tidak semua hal dapat diwakilkan, seperti sholat, puasa, bersuci, talak, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada skema wakalah. Skema wakalah yang pertama yakni pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Kemudian penerima kuasa melaksanakan wakalah. Setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah dari wakalah. Yang pertama ada rukun wakalah. Rukun wakalah sendiri ada 3, yakni yang pertama, pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Yang selanjutnya ada objek akad berupa barang atau jasa. Kemudian yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Kemudian ketentuan syariah yakni yang pertama ada pelaku. Pelakunya terdapat 2 pelaku, yakni pihak pemberi kuasa atau muwakil dan pihak penerima kuasa atau wakil. Syarat pelaku pihak pemberi kuasa yang pertama yakni pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang diwakilkan. Kemudian orang mu'alaf atau anak mumazis dalam batas tertentu. Yang selanjutnya pihak penerima kuasa atau wakil. Syaratnya ada 2, yakni harus cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Kemudian
Kemudian ada objek yang dikuasakan atau diwakilkan. Syarat yang pertama yakni diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Yang keempat, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Dan terdapat kontrak yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, ijab qabul atau pernyataan saling ridho atau rela antara pihak-pihak pelaku akad yang melakukannya. Selanjutnya yakni ada berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, ketika salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Dan yang terakhir yakni orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan perlakuan akuntansi wakalah, yaitu ada dua, bagi pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerima kuasa, dan bagi pihak yang memberi kuasa. Yang pertama, bagi pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerima kuasa, yaitu pada saat menerima imbalan tunai dapat dibuat jurnal, kas debit, dan pendapatan wakalah kredit. Sedangkan pada saat membayar beban, yaitu beban wakalah debit dan kas kredit, sedangkan pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu lama, 2 tahun bisa kurang bisa lebih, yaitu ada kas debit dan pendapatan wakalah diterima di muka kredit. Dan pada saat mengakui pendapatan wakalah akhir periode, jurnalnya yaitu pendapatan wakalah diterima di muka debit dan pendapatan wakalah kredit. Sedangkan bagi pihak yang meminta diwakilkan atau penerima pemberi kuasa, yaitu pada saat membayar komisi, ada jurnalnya yaitu beban wakalah debit dan kas kredit. Dan terdapat selanjutnya yaitu ilustrasi kasus. Yang pertama, transaksi pertama, Bapak Ali merupakan salah satu agen perusahaan sewa properti dan peralatan rumah tangga yang memiliki kantor dan memiliki kontrak perjanjian dengan perusahaan bahwa komisi penjualan peralatan diterimakan saat penjualan terjadi dan komisi penyewaan properti diterimakan di muka sebesar kesepakatan lama penyewaan. Walaupun pihak penyewa belum menikmati manfaatnya dan baru membayarkan uang muka. Yang pertama, pada tanggal 10 Maret, seorang penyewa menyepakati sewa rumah selama 2 tahun sebesar 48 juta dan akan dibayarkan uang muka pada tanggal 20 Maret dan membeli 4 buah peralatan rumah tangga seharga 1 juta per unit dan mendapat komisi 10% untuk seluruh peralatan, tidak melihat besaran atau jenisnya. Jurnal yang dibutuhkan oleh wakil atau penerima kuasa yaitu kas debit dan pendapatan wakalah kredit sebesar 400.000, sedangkan jurnal mewakil atau pemberi kuasa beban wakalah debit kas kredit sebesar 400.000. Dan transaksi kedua ada tanggal 15 Maret membayar petugas kebersihan gedung sebesar 900.000 yang ditempati oleh Pak Ali untuk kantor keagenan. Jurnal yang dibuat oleh Pak Ali atau penerima kuasa yaitu beban wakalah debit dan kas kredit sebesar 900.000, sedangkan jurnal untuk pemberi kuasa tidak ada jurnal. Yang ketiga, transaksi tanggal 20 Maret diterima uang muka dari seorang penyewa berdasarkan tanggal 10 Maret sebesar 5 juta komisi atas sewa 10%. Jurnal yang dibutuhkan oleh penerima kuasa yaitu kas debit dan pendapatan diterima di muka kredit sebesar 4.800.000. Sedangkan jurnal yang dibutuhkan oleh pemberi kuasa atau mewakil yaitu beban wakalah debit dan kas kredit sebesar 4.800.000. Tanggal 30 Maret dibuat laporan bulanan atas agen yang dikelola Pak Ali.
Jurnal yang dibutuhkan penerima kuasa yaitu pendapatan diterima di muka debit, pendapatan wakalah kredit sebesar 100.000, sedangkan muwakil atau pemberi kuasa tidak perlu jurnal. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Makan lontong tambah sayur opor. Mohon maaf lahir dan batin. Yang selanjutnya meneruskan presentator sebelumnya. Selanjutnya ada akad al-kafalah. Akad al-kafalah merupakan perjanjian pemberian jaminan diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua dan pihak yang ditanggung. Selanjutnya itu ada skema bisa dilihat pada PPT di samping ini. Terus yang selanjutnya ada rukun atau ketentuan syariahnya. Yang pertama itu ada pelaku akad, kemudian ada objek penjaminan atau maf'ul bihi, itu ada ijab qabul. Kemudian akad al-kafalah itu juga disebut sebagai zaman atau jaminan atau hamalah atau beban, dan za'ama atau tanggungan. Terus penanggung itu disebut juga kafiil, dan yang ditanggung disebut ma'ful anhu atau ashil. Terus perilaku akuntansinya di al-kafalah ini, yang pertama ada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, yaitu dicatat sebagai dana kebijakan kas di debit, dan di kreditnya ada dana kebijakan infak atau sedekah hasil wakaf. Kemudian perilaku keduanya yang dicatat adalah saat untuk menerima dana yang berasal dari denda atau pendapatan non halal, dicatat sebagai dana kebijakan kas di debit, dan di kreditnya ada dana kebijakan denda atau pendapatan non halal. Kemudian yang ketiga, perilakunya itu ada saat untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana hasan, dicatat sebagai dana kebijakan sampai dana kebijakan produktif di debit, dan di kreditnya ada dana kebijakan kas. Yang keempat, pencatatannya perilaku akuntansinya itu saat untuk penerimaan saat pengambilan dan pinjaman untuk kodhasan. Yang di debitnya itu ada dana kebijakan kas, dan di kreditnya ada dana kebijakan sampai dana kebijakan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai al-hiwalah atau al-hawalah. Di mana hawalah atau hiwalah secara harfiah artinya pemindahan, pengambil alihan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas puncak. Maksudnya adalah pengambil alihan tersebut biasanya objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruj, bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah. Al-hiwalah sendiri sering dipakai dalam skema anjak piutang, di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Kemudian dari penjual akan menyerahkan barang dan menerima hak untuk menerima uang atau mengakui sebagai piutang. Lalu penjual tersebut akan mengalihkan hak tagih tersebut kepada pihak pengambil alih atau anjak piutang. Lalu pengambil alih tersebut yang akan membayar kepada penjual dan yang akan menagih kepada pembeli. Lalu kemudian pembeli akan membayar kepada pengambil alih tersebut. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke contoh soal ilustrasi mengenai skema akad al-hiwalah. Gimana seperti contoh ilustrasi yang terlihat dalam slide yang ada di dalam PPT tersebut, di mana PT ABC memasukkan bahan baku ke sebuah pabrik PT PQR senilai 75 juta yang baru akan dibayar 3 bulan mendatang. Oleh karena itu, PT ABC memerlukan model kerja yang demikian mendesak, diajukan pembiayaan hawalah ke kantor pusat bank syariah
jikotanya sebesar nilai tagihnya. Setelah melalui serangkaian proses penilaian, pembiayaan tersebut disetujui oleh Bank Syariah dan kepadanya dikenakan provisi hawalah sebesar 300.000 dan biaya notaris sebesar 250.000. Pembukuannya adalah pada saat realisasi di mana piutang hawalah didebit senilai 75 juta, kas atau giro atau keliling dikredit 75 juta. Lalu karena ada pengenaan biaya untuk provisi hawalah dan biaya notaris, maka dicatat sebagai berikut. Untuk provisi bank, yaitu dicatat kas atau giro PT ABC didebit 300.000 dan pendapatan provisi hawalah dikredit 300.000. Lalu untuk biaya notaris, nantinya akan kas atau giro PT ABC didebit 250.000, giro tabungan atau clearing dikredit 250.000. Lalu pada saat jatuh tempo, apabila PT PGR dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, maka akan dilakukan pembukuan yaitu kas giro atau clearing didebit 75 juta dan giro tabungan atau clearing dikredit 75 juta. Namun apabila ada kejadian-kejadian tertentu seperti PT ABC jika PT PGR melakukan prestasi atau tidak melunasi utangnya, maka akan dilakukan jurnal yaitu piutang ke PT ABC senilai 75 juta didebit dan piutang dikredit 75 juta. Lalu apabila PT ABC tidak bertanggung jawab atas tidak tertagihnya piutang kepada PT PGR, maka mengakibat kerugian bagi Bank Syariah. Berikut jurnalnya yaitu piutang PT kerugian hawalah didebit 75 juta dan piutang hawalah PT ABC dikredit 75 juta. Mungkin itu saja terkait dengan hawalah. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman kami.